Halo, salve, salam jumpa saudara-saudariku sekalian. Saya Romo Doni Migo dari Keuskupan Maumere. Saya akan menemani kita dalam renungan mingguan Sabda Kehidupan. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, pertanyaan seorang ahli Taurat mengawali permenungan kita pada kesempatan ini. "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Inti dari pertanyaan ini adalah mengetahui bagaimana pendapat Tuhan Yesus tentang cara agar memperoleh hidup yang kekal. Tentu pertanyaan ini sangat cerdik, sebab sang ahli Taurat bertanya bukan karena ia membutuhkan pengetahuan, tetapi dia bertanya hanya untuk mencoba Yesus. Menanggapi pertanyaan ini, Tuhan Yesus mengundangnya untuk membuka kembali kitab hukum Taurat, kitab yang telah dipelajarinya sejak ia kecil, dan menanyakan kepadanya apa yang telah tertulis dan apa yang ia temukan dalam kitab hukum Taurat itu. Secara singkat, menurut kitab hukum Taurat, hidup kekal itu diperoleh dengan mengamalkan kasih yang seutuhnya. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kasih yang seutuhnya diungkapkan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jawaban ini sebenarnya bukan suatu jawaban yang baru, sebab semuanya sudah tertulis dan jelas di dalam kitab hukum Taurat. Hanya kesombongan dari si ahli Taurat membuat wibawa intelektualnya jatuh. Kadang kita pura-pura bertanya padahal kita hanya mau menguji orang lain. Di sana muncul salah satu dosa yang tumbuh bersama pengetahuan, yakni kesombongan. Ahli Taurat itu tahu, tetapi karena kesombongan, maka pengetahuannya akan kasih menjadi pudar. Si ahli Taurat masih mengejar Tuhan Yesus dengan pertanyaan kedua tentang pengertian sesama. Menarik bahwa pertanyaan ini sedikit masuk akal dari yang pertama, sebab konteks ketika Yesus hidup terdapat banyak permusuhan, kebencian, kelas-kelas sosial, diskriminasi, dan sebagainya. Konteks ini sebenarnya masih relevan dengan situasi kita sekarang ini.
di mana pengertian sesama hanya sebatas orang-orang dekat, hanya sebatas orang-orang dalam, hanya sebatas kaum kerabat, tetangga, keluarga, orang-orang sebangsa dan seagama. Tetapi Tuhan Yesus membuka wawasan kita akan arti sesama, yakni sebagai suatu persekutuan universal bagi seluruh ciptaan Tuhan. Sesama manusia bukan sesama Italia atau sesama Indonesia, tetapi sesama manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Mengasihi sesama dengan utuh berarti melampaui batas-batas suku, agama, budaya, dan bangsa. Mengasihi sesama karena ia adalah ciptaan Allah yang sama dengan kita. Contoh yang Tuhan Yesus angkat sangat mendalam dan menyentuh, di mana seorang yang telah menjadi korban perampokan dan pemukulan, ia tidak memiliki apa-apa dan sedang dalam keadaan yang sangat menderita, baik secara fisik maupun batin. Dua orang yang terdahulu, seorang Lewi dan seorang imam, mereka melihatnya tetapi tidak mau membantunya. Dalam Injil dikatakan dengan jelas bahwa mereka melewatinya dari seberang jalan. Mereka bahkan tidak mendekatinya. Malah setelah mereka melihatnya, mereka kemudian pergi menjauh daripadanya. Kita mungkin pernah mengalami peristiwa ini. Ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita sedang dalam masalah yang berat, rekan-rekan kita, orang-orang terdekat, orang yang biasa berada bersama dengan kita, mereka menjadi takut untuk terlibat di dalam. Mereka menjadi takut untuk merangkul kita, karena mungkin akan menghancurkan reputasinya, karena mungkin akan dinilai bersahabat dengan para pendosa. Maka mereka hanya melihat dari jauh dan perlahan-lahan pergi. Tuhan Yesus sudah memperkirakan hal ini. Ada orang-orang yang memang terlahir untuk melihat kita dari jauh ketika kita sedang dalam masalah. Tetapi yang anehnya, mereka yang sama justru langsung mendekati tanpa aba-aba ketika kita mengukir prestasi. Yang jenis ini sangat normal dan sangat banyak jumlahnya. Namun Tuhan Yesus menyajikan kepada kita suatu contoh yang luar biasa, yang sedikit di luar dari normal, atau suatu contoh ekstraordinari, yakni seorang Samaria yang bukan sebangsa dengan si korban, bukan pula sanak famili atau kolega, tapi orang Samaria itu adalah orang asing, bahkan termasuk orang yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Namun, orang asing itu memiliki ciri seorang yang layak disebut sebagai sesama. Ciri pertama dan terutama yakni memiliki belas kasih. Ia melihat orang sakit itu, ia tergerak hati dan turun dari keledai tunggangannya. Tanpa basa-basi ia membalut lukanya, menaikkan ke atas keledainya, merelakan tempatnya di atas keledai itu untuk diisi oleh orang yang sedang sakit, dan memindahkannya ke penginapan untuk mendapatkan tempat istirahat yang nyaman. Ia juga membayar semua kebutuhan si sakit itu dan memastikan bahwa orang yang sakit itu dirawat dengan baik dan tidak kekurangan apapun. Apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini benar-benar memenuhi kriteria kasih yang seutuhnya, yakni kasih dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Atau dalam bahasa sederhananya, kasih yang tulus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah kita sudah mengasihi dengan tulus? Contoh dari orang Samaria ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menghidupi iman kita. Bagaimana perasaan belas kasih yang tumbuh dalam hati kita dan menguasai kita. Bagaimana kita bergerak untuk menolong sesama. Bagaimana komitmen kita dalam melakukan kebaikan. Pertanyaan-pertanyaan ini senantiasa dalam tanda petik mengganggu kita, tapi lebih dalam arti membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Membantu kita untuk mengetahui bahwa apakah saya sudah mengasihi dengan tulus. Saya ingin menutup permenungan ini dengan satu ungkapan dari Santo Jose Maria Escriva yang menulis seperti ini. Tugas seorang Katolik adalah menenggelamkan keburukan dengan tanpa henti melakukan kebaikan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin.